Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Mikhail lagi. Belum nemu cerita baru nih? Komen aja ya cerita barunya, nanti Mimin liatin. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di sana ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir dengan pertemuan antara Mikhail dan si Siegfried, di mana kelompok-kelompok yang mendukung Siegfried mulai ketar-ketir dengan kemunculan Mikhail. Si uskup botak Kilian pun menemui Siegfried untuk memberitahunya bahwa Cassandra dan adiknya berada di pihak Mikhail. Sontak si Siegfried yang lagi banyak pikiran pun auto terkejut mendengar itu, karena ia sudah lama tidak bertemu dengan adiknya. Adiknya malah sama saingannya. Si Siegfried pun mulai panik kalau rencana mereka agar dia menjadi hero akan gagal dengan adanya Cassandra bersama Mikhail. Namun si uskup botak ini menenangkan Siegfried. Ia berkata kalau tidak ada satupun orang yang mempercayai ramalan dari Cassandra. Dan yang terpenting, Siegfried harus bisa membuktikan kalau ia jauh lebih baik ketimbang Mikhail. Dengan begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun tiba-tiba si Siegfried pun mengalihkan perhatiannya ke suatu tempat. Ia merasakan kehadiran seseorang. Namun saat uskup Kilian bertanya, si Siegfried tidak memberitahunya. Dan scene pun berpindah ke 1 minggu kemudian. Terlihatlah semua rekan-rekan Mikhail yang sedang berkumpul. Leon pun lalu bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, karena kebanyakan uskup telah memilih Siegfried sebagai hero. Saat ini sedang terjadi rapat untuk menentukan hero, dan kebanyakan uskup memihak kepada Siegfried. Kalian tahulah siapa dalangnya. Si uskup botak inilah yang memonopoli semuanya. Dan juga citra milik Siegfried sangatlah tinggi di mata publik untuk sekarang. Namun Mikhail tidak mempermasalahkan hal itu. Dia berkata untuk membiarkannya saja. Leon pun auto protes. Ia bertanya lagi, setidaknya apa yang mereka harus lakukan sekarang, karena mereka sudah bengang-bengong di sini selama seminggu. Leon berkata, setidaknya mereka harus melakukan sesuatu karena si Siegfried sudah mendapatkan setengah suara. Namun Mikhail menjawab, kalau itu tidaklah menunjukkan hasil yang sesungguhnya, karena masih ada beberapa pihak yang memilih untuk netral. Jadi mereka tidak perlu khawatir. Saat ini Mikhail tidak terlalu memperdulikan hal itu, karena ia hanya berfokus pada satu hal, yaitu pembunuhan terhadap uskup agung, yang bahkan demon terlibat dalam kasus ini. Itulah alasan Mikhail berdiam di sini selama 1 minggu untuk mengawasi keadaan. Dan ini jugalah alasan Mikhail mengikuti pemilihan hero. Mikhail lalu bertanya pada Cassandra, apakah permintaannya telah dilakukan? Cassandra pun menjawab kalau ia sudah memanggil orang itu untuk kemari. Lalu datanglah satu orang yang akan memasuki ruangan mereka. Mikhail pun menyambut kedatangan orang itu. Orang itu pun berkata kepada Cassandra, ia tidak menyangka kalau Cassandra akan terlibat dalam masalah ini. Namun Cassandra berkata kalau ia baik-baik saja. Dan orang itu ternyata adalah Paus Agung. Mikhail pun menenangkan Paus Agung. Ia berkata kalau Cassandra berada dalam perlindungannya. Lalu sehubungan dengan pemanggilan Paus Agung ke sini, Mikhail pun langsung menunjukkan tanda segel yang diberikan Dewa Hekau kepadanya. Sontak Paus Agung yang melihat itu pun menjadi sangat terkejut. Ia pun lalu bertanya apa yang dikatakan oleh Dewa Hekau. Mikhail menjawab bahwa Dewa Hekau ingin kerajaan suci berubah. Dan Mikhail berkata kalau ia memerlukan bantuan Paus Agung. Namun scene pun berpindah ke tempat perkumpulan uskup botak Kilian dan antek-anteknya. Si uskup Kilian sangat kesal dengan kejadian yang baru saja terjadi. Dan kita pun diperlihatkan kejadian beberapa jam yang lalu. Di rapat pemilihan hero, siapa sangka salah satu dari uskup agung menunjukkan dukungannya terhadap Mikhail secara terang-terangan. Sontak si uskup botak Kilian dan antek-anteknya pun menjadi sangat terkejut mendengar itu. Karena si uskup agung Narun adalah salah satu penasehat terdekat Paus Agung. Jadi sudah pasti Paus Agung satu pendapat dengannya. Makanya mereka ketar-ketir. Mereka yang mulai panik pun berdiskusi agar rencana mereka tidak gagal. Namun si uskup botak Kilian menenangkan mereka semua. Ia berkata kalau mereka tidak perlu khawatir, karena saat ini Mikhail belum memiliki reputasi yang besar. Walaupun Mikhail telah mengalahkan seorang monark, namun masyarakat tidak terlalu tentang berita itu. Dan jika berita itu menyebar sekalipun, mereka akan berusaha untuk menutupi berita itu. Dan dengan senyum dakjalnya, si uskup botak Kilian berkata, jika perlu, mereka tidak perlu sungkan untuk mengotori tangan mereka. Dan si pun berpindah ke posisi Mikhail yang telah keluar kamar setelah seminggu menjadi wibu nolep. Mikhail pun bergumam, akhirnya uskup agung Narun akan bergerak lebih dulu seperti dugaannya. Ya bagaimana lagi, dengan adanya Cassandra dan simbol dari Dewa Hekau akan sulit bagi Paus Agung untuk tidak mendukungnya. Dan untuk sekarang tinggal satu masalah lagi yang harus diselesaikan, yaitu kematian dari uskup agung Narun yang tiba-tiba. Karena hal inilah Paus Agung semakin terpojok dan kehilangan posisinya.
Dan jika dipikirkan lagi, orang yang akan mendapatkan keuntungan dari kematian Uskup Agung Narun ini adalah si Uskup Botak pilihan. Namun di saat itu, tiba-tiba Pak Murdin datang dari belakang Mikhail. Mikhail pun berkata kalau Pak Murdin bikin kaget saja. Namun Pak Murdin menjawab, kok kayaknya Anda gak kaget sama sekali ya? Mikhail lalu bertanya, apakah Pak Murdin sudah selesai liburannya? Pak Murdin menjawab, kalau seminggu saja sudah cukup baginya. Ia berkata, kalau liburan ini sangat tidak menyenangkan. Dia tidak menyangka kalau kerajaan suci akan sekotor ini. Mikhail pun bertanya, di mana lokasi orang-orang itu? Dan Pak Murdin menjawab, kalau orang-orang itu berada di Kesatria Suci. Dan Pak Murdin menambahkan, kalau ia mendapatkan informasi, kalau Uskup Botak Kilian mengeluarkan energi jahat, seperti ada sesuatu di belakangnya. Mendengar itu, Mikhail berkata, kalau ia yang akan memeriksanya. Dan karena Pak Murdin telah melakukan pekerjaannya dengan baik, maka Mikhail akan memberikan hadiah. Pak Murdin bertanya, apakah Mikhail akan memberikannya ramuan? Namun Mikhail menjawab, kalau ia akan mengajarkan cara untuk menjadi sehat. Sontak Pak Murdin yang mendengar itu pun tersenyum tipis. Ia bertanya, jadi kapan Mikhail akan mengajarkan teknik itu? Mikhail berkata, kalau ia akan mengajarkannya setelah semua ini selesai. Dan Sim pun lalu berpindah, di mana Mikhail dan Leon pergi ke tempat Kesatria Suci. Leon bertanya, mengapa Mikhail mengajaknya? Mikhail pun menjawab, bukankah Leon waktu itu gak bisa bertarung dengan benar dengan Sir Habel? Jadi inilah saatnya. Sontak Leon yang mendengar itu pun menjadi bersemangat. Lalu Mikhail pun memberikan sesuatu kepada Leon. Leon pun bertanya, benda apa ini? Mikhail menyuruh Leon untuk memasukkan mananya ke benda itu. Dan sebuah aura pun keluar dari benda itu, layaknya sebuah pedang. Ternyata benda itu adalah pedang sihir. Mikhail menjelaskan, pedang itu bukan hanya tajam, tapi ada yang lebih menarik. Mikhail pun menyuruh Leon untuk membayangkan sambil memasukkan auranya ke pedang itu. Dan tiba-tiba sebuah aura berbentuk manusia pun muncul. Mikhail berkata, kalau ini adalah skill pedang, Leon bisa menggunakan ini untuk berlatih. Samalah kayak waktu mimpinya Leon, yang dia lawan dirinya di masa depan itu. Menerima hadiah itu, Leon pun menjadi agak ragu, karena ia belum berkontribusi banyak untuk Mikhail. Namun Mikhail berkata kalau Leon pasti akan berkontribusi ke depannya. Ia menambahkan, Leon hanya perlu menjadi kuat saja untuk menggantinya. Dengar itu, Leon pun menjadi bersemangat dan dia akan menjadi jauh lebih kuat. Dan Sim pun berpindah ke markas Kesatria Suci. Mikhail yang hendak memasuki tempat itu pun dihalangi oleh beberapa pengawal. Mereka sedikit basa-basi untuk sedikit mengulur waktu. Namun Mikhail gak peduli, terobos baiklah pokoknya. Namun di saat itu, Sir Habel pun langsung muncul untuk menyambut kedatangan Mikhail. Mikhail pun lalu berkata kepada Sir Habel kalau ia tidak menyangka jika Sir Habel akan langsung menyambutnya. Tanpa memperdulikan itu, Sir Habel pun langsung bertanya apa tujuan Mikhail datang kemari. Dan Mikhail pun menjawab bahwa Leon ingin menyelesaikan pertarungannya yang kentang kemarin. Sontak Sir Habel pun menjadi kebingungan karena ia tidak pernah mengajak duel Leon. Sir Habel pun meminta maaf atas perbuatannya waktu itu, namun mereka tidak sampai mau berduel. Melihat jika Sir Habel tidak ingin bertarung, membuat Leon dan Mikhail mulai memancingnya. Leon berkata, apakah Sir Habel ingin mundur dari pertarungan ini? Dan Mikhail juga menambahkan, apakah maksud dari perkataan Sir Habel tadi dia hanya menyerang Leon saja? Jadi tidak ada duel di antara mereka. Sir Habel pun mulai terpancing dan akhirnya menerima tantangan duel itu. Dan dia mempersilahkan Leon dan Mikhail untuk masuk. Saat berada di dalam, terlihatlah banyak prajurit yang sedang berlatih. Itu bertujuan agar mereka nggak malu-maluin nanti kalau bertarung. Namun di saat itu, Seth pun muncul. Ia berkata, kalau terdapat aura Hekau di sini. Ia lalu menunjuk sebuah bendera berlambangkan Dewa Hekau. Ia berkata, kalau ada yang aneh dengan bendera itu. Mendengar itu, Mikhail bergumam, kalau tempat pengikut paling setia dan yang terkuat adalah di Kerajaan Suci. Karena itu, tidak terdapat energi iblis di sini. Namun beda cerita lagi jika iblis itu memiliki kemampuan untuk meniru targetnya. Ya kayak Zetsu putih gitulah, yang saking miripnya sama target tiruannya sampai nggak bisa dibedain. Dan kemungkinan iblis itu telah berhasil menyusup dan berpura-pura menjadi manusia. Mikhail lalu bertanya kepada Sir Habel, apakah ada hal yang aneh di Kerajaan Suci? Namun Sir Habel menjawab, kalau tidak ada yang aneh di sini. Mendengar jawaban Sir Habel yang biasa saja, Mikhail pun memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Ia pun menggunakan sihir detection area, dan setelah memeriksa ke sana kemari, Mikhail tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun di saat ia memeriksa suatu tempat, Mikhail merasakan sesuatu, dan tempat itu adalah ruang bawah tanah. Mikhail pun lalu bertanya kepada Sir Habel, apakah Sir Habel benar-benar yakin tidak ada yang aneh di sini? Mikhail bertanya lagi, apa yang ada di bawah mereka? Sontak mendengar hal itu, Sir Habel pun menjadi sangat terkejut.
Melihat ekspresi Sir Habel, Mikael pun sudah menebak, pasti ada yang disembunyikan di sini. Mikael lalu berkata kalau ia akan langsung memeriksanya sendiri. Namun Sir Habel pun langsung menolak usulan Mikael itu. Ia berkata kalau ia harus ikut menemani Mikael sebagai tanggung jawabnya. Namun Mikael membalas, bukankah Sir Habel punya janji duel dengan Leon? Namun meski begitu, Sir Habel tidak bisa membiarkan Mikael pergi sendirian. Mikael lalu menjawab bahwa ia sudah punya rekan untuk itu, dan dia akan segera datang. Dan tiba-tiba datanglah si Siegfried. Mikael pun langsung menuju ke Siegfried, dan ia berkata kalau ia akan pergi bersama Siegfried. Sontak Siegfried yang baru datang pun auto ngangong-ngangong gak ngerti. Mikael berkata bahwa Siegfried harus ikut dengannya. Dan scene pun lalu berpindah di mana Mikael dan Siegfried pergi untuk menelusuri ruangan bawah tanah. Di sepanjang jalan Siegfried terus bertanya apa alasan mereka datang kemari. Mikael menjawab bahwa ada sesuatu yang aneh di ruangan bawah tanah dan mereka harus memeriksanya. Namun Siegfried membalas kalau di sana hanya ada tempat penyimpanan tua terbengkalai. Di sela-sela itu Siegfried pun bertanya apa maksud Mikael mengatainya munafik. Mendengar itu Mikael pun langsung mengeluarkan semua unek-uneknya selama ini. Ia bertanya balik, apakah si Siegfried selalu berpikir kalau kerajaan suci dan para uskup-uskup itu selalu suci dan benar? Apakah si Siegfried pernah memikirkan akibat dari tindakannya? Kenapa ia selalu mendengarkan perkataan si botak itu? Apakah dia yakin kalau si botak itu selalu benar? Dan apakah pernah si Siegfried berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan keinginan si botak itu? Jika tidak, maka nggak guna ngomong kayak gini, ucap Mikael. Sontak si Siegfried yang kena cerocosnya Mikael yang udah kayak emak-emak pun auto tidak bisa menjawab. Siegfried lalu bertanya, apakah adiknya juga berpikir yang sama seperti Mikael? Mikael menjawab, jika benar, apakah Siegfried mau merubah sikapnya itu? Tanya Mikael. Siapa tahu berubah ya kan? Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Karena gelap, Mikael pun menggunakan sihir cahaya sebagai penerangan. Dan saat sampai di sana, memanglah terlihat seperti tempat penyimpanan tua. Si Siegfried pun auto songong sama Mikael. Namun Mikael langsung menyuruh si Siegfried jangan bacot. Ia menyuruh Seth untuk mengeluarkan auranya. Dan aura dari Defend Relic di setiap Mikael pun langsung memenuhi seluruh ruangan itu. Dan setelah itu, keluarlah semacam gumpalan daging dari tempat itu. Nah, gantilah si Mikael yang songong. Seth berkata kalau benda itu mirip seperti kekuatan yang melahap Yggdrasil. Ya walaupun jauh lebih lemah. Itu adalah serpihan kekuatan Demon God. Mikael yakin kalau benda ini pasti sudah tersebar di seluruh kerajaan suci. Jika Dewa Hekau saja meminta bantuannya, maka berarti masalahnya tidak sesimpel ini. Siegfried yang gak tahu apapun bertanya, benda apaan itu? Namun bukannya jawab, Mikael malah menyuruh Siegfried untuk memikirkan apa yang harus ia perbuat dan mana yang benar. Dan scene pun berpindah ke tempat Sir Habel yang tengah bengong-bengong gak jelas. Ia memikirkan Mikael. Sir Habel merasa tidak ada yang aneh di tempat itu seperti yang dikatakan Mikael. Tapi sepertinya Mikael sangat yakin ada sesuatu di sana. Leon yang dikacangin dari tadi sama Sir Habel pun langsung berkata, kok diam-diam baik, kan katanya mau duel. Namun Sir Habel menjawab bahwa yang kemarin itu bukanlah duel resmi. Sir Habel menambahkan, menjadi wakil kapten kesatria suci itu tidaklah mudah. Terus Mia, Pak, jawab Leon sambil ngece. Sir Habel pun mengeluarkan aura bertarungnya. Ia mengaktifkan pedang aura miliknya. Ia berkata kalau skillnya Leon itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dirinya. Leon pun membalas, heleh bacot, duel aja langsung bos. Leon yang udah ngas pun langsung mengeluarkan pedang aura dan langsung menerjang maju Sir Habel. Sir Habel yang masih santai pun dapat dengan mudah menahan serangan Leon itu. Leon yang melihat itu pun langsung mengeluarkan skill satset-satsetnya, di mana serangan milik Leon menjadi lebih tajam dan cepat, sehingga membuat Sir Habel menjadi agak kewalahan. Sir Habel yang awalnya santai-santai pun menjadi mulai terkejut dengan perubahan signifikan dari serangan Leon. Dan duar, pedang mereka pun saling berbenturan dengan keras, dan mereka berdua pun sama-sama terpental ke belakang akibat benturan itu. Sir Habel pun tidak bisa mempercayai kalau ia bisa dibuat mundur oleh Leon. Sir Habel pun bergumam kalau ia nggak boleh kalah dari Leon, kalau nggak malu nanti diliatin sama bawahannya yang nonton. Sir Habel pun memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Leon di sini. Namun sebelum itu, tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan di dekat mereka. Dan ternyata Mikael lah yang membuat ledakan itu. Untuk keluar dari ruangan bawah tanah, Sir Habel pun bertanya apa yang telah Mikael lakukan. Namun Mikael tidak menjawab, dan dia akan langsung membuat sebuah pengumuman. Ia memanggil semua kesatria yang ada di sana. Sambil tersenyum, Mikael berkata kalau ia akan melakukan inspeksi mendadak sekarang, jadi tidak ada yang boleh keluar dari sini. Sontak semua orang di sana pun protes dengan keputusan Mikael ini karena inspeksinya nggak beralasan. Namun Mikael membantahnya, inspeksi ini ada alasannya. Ia berkata bahwa ia telah menemukan sarang iblis di bawah markas ini, jadi akan ada pemeriksaan. Dan Mikael juga menunjuk Siegfried.
Ia berkata kalau Siegfried telah menyetujuinya juga. Mikael lalu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan ia merapalkan mantra Sanctuary Declaration, dan sebuah aura sihir pun langsung menyelimuti seluruh markas kesatria suci. Sihir ini berguna untuk mendeteksi keberadaan iblis yang tengah cosplay di antara mereka. Dengan kekuatan Yggdrasil, Dewa Hekau, dan juga item suci, maka si iblis itu tidak akan bisa bersembunyi. Di saat yang hening itu, tiba-tiba terdapat seseorang yang batuk-batuk. Mikael pun langsung menyuruh orang yang batuk itu untuk menunjukkan dirinya. Dan terlihatlah salah satu dari kesatria suci yang tengah batuk-batuk gak jelas setelah Mikael merapalkan mantra itu. Mikael pun langsung mendekati kesatria itu. Kesatria itu langsung berkata kalau ia bukanlah iblis, dia adalah manusia. Namun Mikael yang udah tahu pun berkata kalau cosplaymu cacat, dasar iblis goblok, ngaku aja lah. Dan sebuah aura hitam pun keluar dari kesatria itu. Sepertinya kesatria itu telah dibunuh iblis dan kulitnya dipakai iblis untuk buat cosplay. Dan tung, Mikael pun langsung memukulkan stafnya ke iblis itu, gak tahu biar apa. Lalu iblis itu pun mulai berbicara. Ia tidak menyangka rencananya yang telah disusun selama bertahun-tahun digagalkan oleh Mikael. Dan iblis itu pun mulai berubah ke wujud aslinya. Mikael yang melihat itu pun akhirnya tahu siapa iblis ini. Tidak heran jika Uskup Agung Narun bisa mati mendadak. Dan terlihatlah wujud yang sesungguhnya dari iblis itu. Dan iblis itu bernama Delos yang memiliki kemampuan shape-shifting. Si iblis Delos ini pun agak terkejut kalau Mikael mengetahui tentang dirinya. Tentu aja Mikael tahu, Delos adalah salah satu komandan korps ke-6, sekaligus tangan kanan dari Meryl, salah satu monark. Ya bisa dibilang babunya monark lah. Si Delos pun tidak senang kalau dikatain babu oleh manusia. Dia pun langsung membuat sebuah kepulan asap yang besar, hingga dia menghilang dan tak bisa terdeteksi. Namun si Mikael masih santuy karena ia sudah tahu pikiran si iblis kocak ini. Karena rencana iblis itu telah gagal, maka ia akan mengincar salah satu kandidat hero sebagai gantinya. Dan siapa lagi ya kan kalau bukan Mikael yang bakal diincar. Namun si iblis wedus itu salah memberi sasaran, karena saat ia akan mencoba menyerang Mikael dari belakang, Mikael pun langsung menggunakan defense reliknya yang merupakan kelemahan iblis. Dan duar, serangan defense power pun mengenai iblis wedus itu, sehingga ia terpental sebelum mengenai Mikael. Si wedus pun terkejut bagaimana bisa Mikael melakukan hal itu. Namun Mikael pun langsung mencekik si wedus itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mikael lalu berkata, ia tahu kalau Meryl sedang memperhatikannya sekarang. Mikael tidak tahu rencana apa yang akan Meryl lakukan. Namun apapun itu, Mikael akan terus menggagalkannya. Dan Mikael pun merapalkan mantra Spear of Destiny. Dan sebuah tombak cahaya raksasa pun muncul. Dan trot, tombak itu melesat dan menembus tubuh si wedus hingga berlubang. Lalu untuk membersihkan si wedus itu, Mikael pun menggunakan sihir purification. Dan celing, iblis wedus itu pun lenyap tak bersisa. Sontak si Siegfried yang melihat Mikael dapat mengalahkan iblis dengan mudah pun sangat terkejut. Ia merasa kalau itulah hero. Ia pun lalu membandingkan dirinya dengan Mikael. Bukannya membunuh iblis itu, si Siegfried malah nggak menyadari kalau iblis itu selalu berada di dekatnya. Si Siegfried pun merasa sangat kesal dengan dirinya sendiri yang cacat, sampai-sampai ia bergetar hebat. Sementara itu, Mikael memperingati kesatria yang lain bahwa iblis akan melakukan segala cara untuk menang. Jika mereka tidak berhati-hati, maka mereka bisa menjadi korban selanjutnya. Para NPC itu bertanya, bagaimana cara Mikael mengetahui iblis wedus itu yang tengah cosplay. Namun Mikael malah memarahi para kesatria itu. Ia kecewa karena Mikael berpikir kalau mereka berbeda dengan yang lain. Bagaimana bisa kesatria suci tidak menyadari iblis di sekitar mereka yang tengah cosplay pakai kulit temannya lagi. Mikael menambahkan bahwa kesatria suci terlalu sibuk untuk menjalin hubungan yang menguntungkan dengan uskup-uskup itu daripada mengurusi iblis. Sontak Sir Habel pun speak up bahwa kesatria suci tidak pernah seperti itu. Mereka selalu bersikap netral. Namun Mikael lalu bertanya, jadi kenapa mereka menyerang kuil waktu itu? Sontak Sir Habel pun auto kicep. Ia beralasan kalau hanya mengikuti ramalan saja. Pilih bacot doang, gak usah ngomong lagi, ucap Mikael. Mikael pun lalu mengalihkan perhatiannya kepada Siegfried yang tengah bengong. Ia bertanya, pastinya Siegfried setuju dengannya bukan? Soalnya dia nggak bisa apa-apa karena masih kandidat doang. Siegfried pun membenarkan perkataan Mikael itu. Namun sebelum itu, ada hal yang ingin ia pastikan. Sontak Mikael bertanya, apaan itu? Si Siegfried menjawab bahwa ia ingin menguji kemampuan Mikael dengan tangannya sendiri. Ia mengajak Mikael untuk berduel.